Shalom, salam sejahtera bagi kita sekalian. Selamat berjumpa kembali dalam program Paskal, Pastoral Counseling Alkitab. Kali ini saya ditemani oleh Bapak Pendeta John Yeremia, Sarjana Teologia. Dan baik, kita akan segera mulaikan pertanyaan-pertanyaan yang telah masuk. Dan saya persilakan Pak John untuk membacakan pertanyaan yang sudah masuk. Silakan Pak. Kita akan mulai dari pertanyaan yang pertama dari GB Malang. Saya memiliki saudara, saya merasa hidupnya selalu beruntung dibandingkan saya. Misalnya ketika dia bisa masuk kampus negeri, sedangkan saya hanya di kampus swasta yang tidak terkenal. Padahal secara akademik, saya lebih baik daripada dia. Saya selalu merasa bahwa keberuntungan tidak pernah berpihak kepada saya. Saya merasa bahwa Tuhan tidak berkenan untuk memberkati saya. Pertanyaan, apakah benar bahwa di masa depan beruntung lebih baik dibandingkan pintar? Bagaimana agar Tuhan berkenan pada hidup saya dan menjadikan saya beruntung? Haleluya, ya. Gebi, pikiran kamu terlalu dangkal. Ya, kalau kamu berpikir demikian. Mestinya kamu tidak perlu mempersoalkannya. Karena keberhasilan seseorang itu tidak bergantung pada kampus yang ternama. Ya. Mestinya kamu tidak perlu merasa kurang beruntung karena kuliah di kampus swasta yang tidak terkenal itu. Mestinya kamu bersyukur karena kamu masih bisa punya kesempatan untuk kuliah. Itu sudah luar biasa ya. Jadi kamu jangan kecewa dan kecil hati ya, karena masa depanmu bukan bergantung dari kampus kuliah yang ternama itu ya. Masa depanmu kalau kamu rajin belajar ya, kamu pasti akan diberkati Tuhan. Ya, itu sudah menjadi hukum. Ya, kalau malas ya miskin. Rajin ya bisa sukses ya. Jadi keberhasilan itu tergantung masing-masing kita. Karena ada juga orang yang kuliah di kampus yang ternama juga. Banyak yang gagal. Ada yang terkena dengan narkoba. Ya, ada yang tidak bisa melanjutkan kuliah. Jadi tergantung kita masing-masing ya. Apalagi kalau kamu, Gebi, sebagai anak Tuhan. Ya, kamu hidup suci, hidup kudus. Kamu pasti diberkati Tuhan. Ya. Kalau Roma pasal 12 ayat 3 mengatakan begini, jangan kamu memikirkan hal-hal yang tinggi. Begitu ya Pak John ya. Nah, pertanyaan kamu yang selanjutnya, bagaimana agar Tuhan berkenan pada hidupmu? Ya, saya sarankan berdamailah dengan Tuhan. Ya, akuilah kesalahanmu di hadapan Tuhan dan jangan pernah mencurigai Tuhan. Ya, teruslah bertumbuh dewasa. Dan saya kira ini menjadi saran saya. Tuhan memberkati kamu Gebi ya. Dan silakan lanjut Pak. Ya, pertanyaan yang kedua datangnya dari Fani Jember. Saya merupakan seorang mahasiswa rantau. Saya tidak tinggal dengan orang tua saya sedari kecil. Melainkan dengan tante saya merasa terbebani dengan hal itu sekarang. Karena berarti bahwa saya berutang budi pada tante saya. Hal tersebut menjadi beban pikiran saya, karena saya memiliki dua adik yang harus dibiayai juga. Orang tua yang sudah sepuh dan tante saya, karena dia telah baik kepada saya khawatir bahwa di masa depan saya tidak mendapatkan gaji yang banyak untuk membiayai mereka semua. Pertanyaan, bagaimana cara agar saya tidak khawatir dan menyerahkan semuanya hanya kepada Tuhan? Iya, kamu mestinya tidak perlu memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Lagi pula belum tentu juga tantemu bersedia kamu biayai hidupnya. Betul? Ya. Betul. Kamu penuh dengan kekhawatiran yang itu berlebihan. Mestinya kamu tidak perlu memikirkan hal-hal itu. Ya. Kalau kamu membaca di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 25 ayat 34 itu bicara tentang kekhawatiran.
Nah, itu sebenarnya dosa di hadapan Tuhan. Memang ada kekhawatiran yang positif, juga ada kekhawatiran yang negatif ya. Iya, betul. Kekhawatiran yang negatif itu hanya bertalian dengan soal pemenuhan kebutuhan jasmani yang menyangkut hal-hal yang fana. Mestinya kamu tidak perlu khawatirkan akan hal itu. Yang khawatir yang positif adalah jangan-jangan kalau kita ditolak oleh Tuhan. Itu yang mestinya kita khawatirkan. Kamu jangan meragukan Tuhan. Tuhan sanggup memelihara keluargamu, tantemu yang pernah mengurus kamu. Jangan jadi beban. Nah, saya bacakan ya Matius pasal 6 ayat 25. Matius pasal 6 ayat yang ke-25 ya. 25. Ya, dan selanjutnya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Ya, burung di udara saja, burung pipit dipelihara Tuhan, apalagi kita manusia ya. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api, tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Kalau kita membaca seterusnya itu, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi kamu carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadanya. Ya, gitu ya Pak John? Iya. Ya, oke. Terima kasih Fanny. Tuhan memberkati kamu luar biasa ya. Semangat dan jangan khawatir lagi ya. Tuhan pasti pelihara. Silakan Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak John. Pertanyaan yang ketiga datangnya dari Tania Malang. Ya. Saya seorang Kristen yang memiliki pacar seorang Katolik. Ya. Saya sudah pacaran hampir 5 tahun dengan dia. Wah, Pertanyaan, apakah menurut Pak Pendeta diperbolehkan apabila orang Kristen pacaran dengan orang Katolik? Jika tidak, mengapa? Padahal Tuhan yang disembah adalah sama, yaitu Tuhan Yesus. Saya juga Katolik dulu ya. Ya, saya Katolik dulu ya. Nah, tidak ada yang bisa melarang kamu pacaran dengan siapapun, gitu ya. Iya. Karena masing-masing kan diberikan kehendak bebas. Kehendak bebas, ya betul Pak. Karena setiap manusia itu diberi kehendak bebas atau free will ya. Atau dalam bahasa Latinnya itu liberum arbitrium. Ya. Nurani sendirimu yang akan berbicara. Saya tidak bisa melarang kamu pacaran dengan siapapun. Tapi kalau kamu anak Tuhan yang benar, nanti nuranimu pasti akan berbicara, akan bersuara kan? Iya, iya. Kalau kita bergaul dengan Tuhan setiap hari kan ada memiliki kepekaan ya. Yang namanya itu spiritual quotient, kecerdasan roh. Yo, dia kan memiliki ketepatan di dalam bertindak, mengambil sebuah keputusan. Ya. Nah, jadi kalau kamu bergaul dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan tidak berbicara. Ya, tidak mungkin. Kalau kamu sungguh-sungguh bergaul dengan Tuhan setiap hari, ya kamu pasti memiliki kepekaan. Apalagi kalau kamu berusaha untuk hidup suci dan melakukan kehendaknya serta mencintai Tuhan. Pasti dengan sendirinya ada kepekaan, ya.
Saya kira itu Iya. yang saya bisa sarankan kepada kamu. Bergaulah dengan Tuhan. Tuhan pasti akan berbicara kepadamu. Siapa pasanganmu yang sesungguhnya. Ya, karena itu sangat penting. Karena kita kan cuma satu kali menikah ya. Iya, iya. Ya, kalau sudah menikah tidak boleh diceraikan oleh manusia, oleh siapapun kecuali maut. Ya. Tuhan memberkati kamu. Ya, sampai bertemu lagi kalau kamu masih punya pertanyaan. Ya, kita lanjut Pak John. Ya, pertanyaan yang keempat datangnya dari Lubis Madiun. Sedari kecil orang tua saya selalu bilang saya bodoh. Waduh. Saya nggak becus. Saya nggak bisa ini dan itu. Lalu sekarang saya merasa bahwa ucapan orang tua saya benar, bahwa saya bodoh dan tidak bisa apa-apa. Pertanyaan, apakah ucapan negatif yang orang tua saya lontarkan kepada saya bisa jadi adalah doa yang dikabulkan oleh Tuhan? Aduh, menurut Pak John itu gimana itu? Itu tidak benar ya? Tidak benar. Itu tidak benar ya. Tidak benar. Tuhan tidak pernah merancangkan hal yang jahat. Ya, iblislah yang merancangkan hal yang jahat Iya. kepada manusia. Kalau sampai apa yang dilontarkan orang tuamu mengenai kamu itu terjadi, saya kasih tahu yang pertama adalah karena kamu memang malas. Iya kan? Iya. Karena nasib kita kan tidak ditentukan oleh perkataan orang tua sekalipun itu kata kalimat kutukan kepada seseorang. Karena manusia tidak berhak mengutuk. Ya, makanya kita harus memahami apa kata kutuk itu. Ya, pada umumnya kan memahami kata kutuk dari dunia mistis ya. Iya, iya. Nah, gitu. Jadi kalau kamu itu sampai gagal itu karena kamu malas. Ya, karena kamu malas. Kalau kamu bodoh berarti karena kamu tidak mau belajar. Ya, kita harus melihat dalam konteks Alkitab. Apa yang Alkitab katakan, apa yang Tuhan katakan, bukan apa yang manusia katakan. Dan yang kedua karena kamu memang bermasa bodoh. Terserah mau berhasil. Lagi pula kita sudah dikatakan oleh orang tua bodoh yang tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, itu salah. Yang ketiga karena memang kamu yang ketiga itu benar-benar kamu pasrah pada keadaan. Itu tidak boleh. Mestinya yang benar adalah kamu buktikan dong kepada orang tua bahwa apa yang mereka lontarkan kepada kamu itu tidak benar. Ya. Masa depanmu bukan karena apa kata orang, tapi apa kata Tuhan dan dirimu sendiri. Nasibmu ditentukan dirimu sendiri. Bukan apa kata orang, apa kata manusia. Ya. Kamu hanya dikata-katai saya saja seperti ini. Tapi dulu saya Pak, saya masih ingat itu usia saya masih belasan tahun ya. Waktu itu saya masih SMA kelas 2 itu kalau saya tidak salah. Ya, saya tinggal ke saudara saya, saudara mama saya. Ya, karena memang saya pernah nakal dulu ya, pernah nakal. Ya, karena saya memang pada waktu itu kekurangan dan saya ambil barang ya saudara saya sendiri karena ingin mencukupi kebutuhan sekolah saya ambil barang Pak dan saya jual diam-diam. Saya jual diam-diam itu saya masih ingat tuh kamera Pak. Iya, iya. Kamera saya ambil saya jual. Nah, demi memenuhi kebutuhan sekolah. Ya, bukan untuk saya pakai senang-senang dengan teman-teman atau minum-minuman keras, alkohol atau jalan-jalan, tapi saya pakai uang itu untuk membiayai sekolah saya. Sekolah ya. Yang sebenarnya itu tidak boleh kita lakukan, itu sama juga dengan curi kan. Mencuri tetap. Namanya juga tidak kenal Tuhan pada waktu itu dan ketahuan. Ya, ketahuan ditanya saya tidak ngaku. Lalu saudara, ditumpangi tangan saya. Dikutuk, ditaruh Alkitab, Pak. Ditaruh Alkitab di atas kepala saya, dipaksa untuk saya mengaku. Nah, karena saya tidak mengaku, kalau saya ngaku takut nanti jadi dipukul atau dipermalukan. Saya tidak ngaku dan dikutuk saya. Kamu tidak akan berhasil. Sampai mati, kamu tidak akan berhasil. Dan ternyata sampai saat ini saya jadi pendeta. Saya bisa menyelesaikan kuliah saya, S1, S2 bisa selesai.
ya, membangun keluarga dan punya pengembalaan, juga sebagai pimpinan sekolah. Nah, jadi kalau kita selesai dengan Tuhan, yang penting kita berdamai dengan Tuhan. Iblis tidak mengambil kesempatan itu ya. Ya, semoga kesaksian dari Bapak bisa menguatkan kamu ya. Kamu yang harus berjuang keluar dari kelemahan kamu ya. Kamu bisa ya. Tuhan memberkati Lubis yang ada di Madiun ya. Oke, kita lanjut Pak. Oke, pertanyaan yang kelima datangnya dari Ninik Malang. Malang, iya. Banyak orang Malang ini ya. Iya, banyak orang Malang ini Pak. Pak pernah tinggal di Malang dulu? Pernah dekat Malang, Lawang. Oh, Lawang ya, sekolah Iya. di sana dulu ya? Iya. Oke, silakan Pak. Pertanyaannya, nenek saya pernah menggunakan susuk ketika muda. Wah, ini bahaya. Namun sekarang ia sudah bertobat dan rajin ke gereja. Iya. Pertanyaan, apakah susuk tersebut bisa hilang dengan sendirinya? Apakah susuk tersebut bisa menjadi peluang bagi saya untuk mendapatkan kutuk keturunan? Memang ini praktek tanam susuk ini sangat berbahaya, baik secara psikologi, spiritual, dan kesehatan. Ya, kan ini benda susuk ini kan terbuat dari semacam jarum, Iya. kecil sekali ya. Ada yang terbuat dari emas, permata, ada yang terbuat dari batu akik, ya, dibuat benda kecil dan dipercayai di dalam dunia okultisme itu memiliki kekuatan magis. Jadi ditanam. Ditanam ya. Nah, itu tidak mudah dicabut. Yang tanam itu kan dukun. Iya, iya. Dukun yang menanam itu. Ya, tujuannya atau menurut kepercayaan dalam dunia mistik itu bisa membawa keberuntungan. Ya. Yang kedua, kalau wanita itu ada yang ditanam di payudara. Untuk supaya kelihatan cantik, menarik. Sangat mempengaruhi. Itu enggak beda jauh dengan apa itu? Kalau wanita pakai itu yang apa namanya itu ya, untuk mempengaruhi pria itu. Apa itu? Semacam Saya lupa itu apa namanya ya. Pokoknya untuk menarik semacam pelet. bukan? pelet. Nah, Iya. itu mirip-mirip tapi agak beda ya. Tapi kalau susuk kan ditanam. Nah, itu dipercaya bisa membawa keberuntungan. Bisa mempengaruhi pria tergila-gila. Ya, kalau seorang wanita yang menggunakan. Dan dipercayai bisa membuat orang bisa sukses. Buka usaha bisa maju. Iya. Dan dipercaya itu bisa menjadi semacam pelindung, melindungi dari bahaya, dari niat orang jahat. Itu kepercayaan dalam dunia okultisme. Dan itu memang benar-benar nyata ada. Ya. Dunia okultisme apalagi yang menyangkut susuk ini betul-betul memang fakta ada. Dan itu tidak mudah. Mencabut itu memang tidak mudah. Kenapa? Karena ketika ditanam, darah akan membawa itu. Akan dialiri oleh darah dan bisa hilang kalau ditanam di sini. Tiba-tiba dia sudah berjalan. Saya pernah melayani ada satu bapak yang dia telan. Dia telan semacam emas yang sudah diisi dengan guna-guna. Ditanam atau di mana itu? Setelah dicari sudah tidak ada. Masuk di Setengah dalam mati. pembuluh darah ya. Iya, dan masuk. Akhirnya mengganggu kesehatannya. Dia mengalami serangan jantung dan banyak penyakit karena tersumbat oleh susuk tersebut. Nah, kalau Anda bertanya apakah ini membahayakan, itu membahayakan. Ya. Apakah ini bisa terwaris ke keturunan? Bisa. Kalau pengguna tersebut tidak bertobat. Ya, dia harus bertobat dengan sungguh-sungguh dan dia harus bayar harga. Kalau misalnya dia menerima itu, dia bayar harga, misalnya dia puasa 40 hari 40 malam untuk mendapatkan susuk, dia harus membayar lebih daripada itu. Ya. Oke, jadi bisa saja kalau tidak diselesaikan akan membuat kamu tidak bisa mendapatkan keturunan. Iya kan? Karena itu adalah berhala kan. Dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 5 itu menulis tentang itu. Oleh sebab itu jangan kamu terlibat lagi dalam praktek-praktek seperti itu ya. Jangan ikuti nenek moyangmu ya. Tuhan memberkati kamu ya. Kita lanjut Pak. Oke, kita lanjut. Pertanyaan yang keenam datangnya dari Vera Manado.
Wah, Vera. Pertanyaannya, saya broken home, orang tua saya cerai dan masing-masing sudah menikah lagi. Orang lain memiliki stigma bahwa anak broken home juga akan bercerai jika suatu saat menikah. Sehingga saya seringkali berpacaran tetapi tidak direstui oleh orang tua mantan-mantan saya. Karena mereka takut kami bercerai seperti orang tua saya. Pertanyaan, apakah benar jika orang tua bercerai bisa menurun ke anaknya? Bagaimana cara mengatasi kutu tersebut? Terima kasih Pak Pendeta. Pandangan ini tidak benar, ya. Pandangan ini tidak benar. Nah, kesaksian mama papa saya sudah lama juga cerai sejak saya masih duduk di SMA itu. Ya, saya masih ingat itu waktu saya masuk SMA kelas 1 itu cerai mama papa saya. Papa saya itu sampai 5 kali punya istri. Istri ya Pak. Iya, sampai 5 kali ya. Luar biasa. Iya, jadi saya ada saudara kandung. Ada saudara apa ya? Sambung. Tiri atau saudara sambung ya. Iya, iya. Jadi saya punya saudara kandung ya, wanita itu. Nah, jadi saya termasuk anak yang tumbuh di tengah-tengah keluarga yang broken home. Ya. Itu benar-benar berat. Nah, terbukti sampai hari ini saya hanya punya 1 istri. Iya, punya 1 istri. Sejak saya menikah. Saya menikah itu tahun 2001, Pak. Iya, iya. Saya menikah tahun 2001 dan saya sudah memiliki 2 anak. Anak saya yang sulung itu sudah usia 24 tahun. Sudah selesai kuliah. Ya. Dan saya hanya mencintai 1 istri saja. Ya. Jadi kalau ada kepercayaan-kepercayaan jangan-jangan karena papanya begini, begono, nanti anak-anak juga bisa begitu. Enggak. Iya, iya. Tergantung masing-masing kita. Iya, kalau Pak John itu gimana? Pernah pengalaman nggak begitu? Saya juga pernah pengalaman demikian. Iya. Cuman mama saya kembali ke papa saya. Ah itu. Tapi sempat punya anak dengan hubungan gelapnya dia. Iya. Tapi akhirnya kembali. Iya. Dan melahirkan saya. Iya. Oh iya. Iya. Pak John punya 1 istri tuh? Ya. Anak cuma 1 Punya istri 1. sampai sekarang. Jadi jangan percaya, itu mitos semua ya, tergantung masing-masing kita. Nah, oleh sebab itu ya kamu harus bertobat. Ya, sungguh-sungguh kamu bertobat ya, Vera. Saya senang kamu memberikan sebuah pertanyaan kepada kami dan dapat mempercayai kami untuk bisa memberikan saran dan masukan ya. Jangan percaya semua itu. Kalau kamu anak Tuhan, kita sudah putuskan semua itu tidak akan mungkin terwarisi lagi kepada keturunan kita. Kecuali kamu juga melakukan, otomatis bisa saja. Iya, iya. Makanya kamu juga harus ajak anak-anak untuk cari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu mau lebih lagi, saya mengajak kamu untuk ikut doa pagi bersama saya setiap pukul 5 pagi waktu Indonesia bagian tengah di channel YouTube kami GSKI Rehoboth Tomohon. Setiap hari saya memimpin doa pagi. Nanti kamu akan mendapatkan impartasi spirit ya. Kamu akan banyak diubahkan melalui kebenaran-kebenaran yang murni. Ya. Oke, saya kira itu yang bisa kami sampaikan kepada kamu sebagai saran kami. Dan berakhirlah program Paskal ini, Pastoral Counseling Alkitab. Dan saya, Bapak Pendeta Michael Maramis, dan bersama saya juga Bapak John Yeremia, undur diri. Sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.